dan sebagainya. Itu kan literasi beberapa puluh tahun yang lalu. Niteni beberapa puluh tahun yang lalu. Untuk hari ini itu masih sahih atau perlu di-create tulisan baru? Para peneliti itu mengatakan bahwa pasti ada hubungan aktivitas di dalam bumi dengan di permukaan, kemudian di air sampai dengan di ionosfernya. Sehingga penelitian itu mengatakan menghitung total elektron konten TSC atau kandungan elektron di ionosfer, ya, yang tadi jenengan ngendiko bisa mengubah satu cuaca gitu tadi. Nah, 20 tahun. Jika itu siklus, Romo, relasinya ke spiritual jadi pripun itu? Kalau siklus itu kan berarti kan matematis. Betul. Matematis kan lah. Spiritualnya pripun gitu. Karena kalau di matematika itu kan membentuknya namanya himpunan. Dua himpunan beririsan. Saya memaknainya, coba untuk memaknainya jagat alit, jagat ageng itu kan ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, lalu beririsan. Ternyata lingkaran kecil lagi total jumlah penduduk yang seluruh dunia gitu kan. Irisannya ke jagat besarnya itu kan terjadi gitu kan. Nah, pertanyaan saya kembali tadi, Romo, jika ini mekanis atau matematis, lalu relation atau hubungannya dengan spiritualnya itu dijelaskan secara logisnya gimana? Kalau secara iman itu kan kita yakin gitu, oh iya hubungannya gitu ya. Sekalipun orang percaya Tuhan 100%, tetap saja memang Tuhan akan mengendalikan 100%. Enggak. Yang mengendalikan orang itu sebenarnya apa? Ada dua dalam diri. Sugeng Dalu, selamat malam sedulur-sedulur semua dimanapun berada. Malam ini saya merasa istimewa sekali karena ada dua orang tamu yang istimewa. Ini saya perkenalkan Mas Andre yang memiliki keterampilan dan kebisaan di bidangnya, nanti akan cerita sedikit. Dan kemudian Mas Arles yang juga memiliki keahlian, kemampuan atau ya semacam kebisaan di bidangnya juga, dan beliau-beliau berdua ini memiliki sinergi, jadi saling melengkapi, saling komplementer ya, saling bisa mensubstitusi, dan ini saya butuhkan sekali dalam acara malam ini. Saya ingin membuat sebuah konten yang tentunya tidak hanya bicara tentang yang gaib-gaib terus, tapi juga ini kita hubungkan dengan sesuatu yang sifatnya itu lebih konkret dan dihubungkan dengan sains dan teknologi, juga ilmu pengetahuan. Ini pembahasan akan saya awali dari informasi yang diberikan oleh Mas Bayu Badra mengenai video saya kemarin tentang adanya sinyal-sinyal dari alam yang saya tangkap dan kemungkinan akan ada potensi gempa yang cukup kuat di wilayah Kulon atau wilayah barat sana. Bisa wilayah barat itu bisa wilayah Jawa bagian barat, tapi untuk tepatnya menyebut titiknya itu yang lebih sulit dan saya tidak akan menyebut, hingga merembet ke wilayah Sumatera. Dan ini sebenarnya kita nyambung dengan video terdahulu, dan gempanya sebenarnya tidak hanya sekali. Saya lihat kemarin lusa dini hari sudah terjadi di Tapanuli 6,0 atau 6,1 yaitu magnitudonya. Kemudian disusul dengan gempa-gempa aftershock sebanyak kurang lebih 64 kali dalam waktu sehari. Dan di sini juga banyak sedulur-sedulur yang menanyakan apakah yang dimaksudkan oleh Romo atau Ki Sabdo itu gempa yang ini. Sekalian saya jawab untuk sedulur-sedulur yang masih penasaran, apakah gempanya ya yang dimaksud ini saja yang terjadi di Tapanuli. Saya berikan respon kepada para pemirsa bahwa kita harus lebih waspada, karena yang saya lihat tidak hanya di satu titik saja, tetapi ada beberapa wilayah yang harus lebih diwaspadai dan dicermati lagi berbagai pertanda alamnya, terutama yang mendekati wilayah Selat Sunda, terus kemudian wilayah Jawa Barat, terutama yang di tepi pantai, kemudian untuk wilayah Sumatera juga yang di sekitar Lampung.
Kemudian untuk wilayah timur, itu biasanya seperti pendulum ya, gempa di Indonesia ini, gerakannya itu kadang kanan kiri, atau boleh dikatakan ngetan ngulon. Jadi sekarang banyak intensif terjadi di sebelah barat, kemudian beberapa hari kemudian bisa terjadi intensitas yang meningkat gempa di wilayah timur, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dan kemudian baru loncat ke sisi tengah Pulau Jawa, katakanlah Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur yang lebih intensif biasanya terjadi di selatan Pulau Jawa. Meskipun saya bukan seorang geolog dan seorang BMKG yang tidak punya kapasitas untuk bicara secara formal, tapi saya memiliki hak untuk bicara secara normatif sebagai pelaku spiritual Jawa yang juga memiliki ilmu titen, karena itu kebijaksanaan local wisdom atau kearifan lokal untuk melihat adanya gerak-gerik fenomena alam. Nah, dari sini akan kita cross-check dengan sedulur-sedulur. Ini ada Mas Andri, kemudian ada Mas Arles yang akrab dengan teknologi informatika, pengolahan data, kemudian juga akrab dengan data-data satelit dan data-data lainnya yang biasa untuk melakukan pendekatan terhadap teori-teori gempa maupun gejalanya. Kemudian ini akan saya awali dari informasi yang disampaikan oleh Mas Bayu Badra. Ini saya bacakan. Mas Bayu Badra menulis komentar seperti ini. Saya bina sedulur tani di Klaten, Jombang, Blitar, Mas. 3 bulan ini, berarti mulai kapan ya? Mulai Juli ya? Mulai Agustus, September. Juli, Agustus, September. 3 bulan ini tanduran dan panen buruk, Mas. Yang saya amati sebenarnya bukan dari hama, tetapi sumbernya ada perubahan kondisi tanah. Kok muncul asamnya, Mas? Saya geolog, Mas. Memang ada kemungkinan ada kegiatan tektonik dan vulkanik besar di zona subduksi sampai berpengaruh pada sifat keasaman tanah dan air mungkin ya, Mas. Saya lihat hampir semua panen dan tandur di seluruh Jawa buruk. Ini kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, yang kemudian saya membuat video berikutnya setelah memberikan warning akan adanya potensi gempa besar di wilayah barat, saya kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Giring untuk membuat jamu, resep jamu yang sudah saya paparkan di konten YouTube terbaru, dengan alasan bahwa saat ini kita sedang menghadapi sebuah cuaca yang cukup ekstrim, di mana ditandai dengan adanya awan hitam yang sering muncul atau langit yang terasa dan terlihat itu cukup temaram. Artinya kita melihat seperti hamparan mendung tapi tipis dan tidak terlalu menggumpal hitam sekali, tetapi agak rata ya menutupi langit. Itu sesungguhnya dalam kacamata spiritual Jawa dan penglihatan batin itu bukanlah sekedar mendung biasa. Artinya bukan akumulasi air yang kemudian menjadi mendung dan akan turun hujan. Nah, ini sebenarnya menurut Ki Ageng Giring juga ini merupakan bentuk penampakan polusi udara. Nah, polusi ini bukan semata-mata ditimbulkan oleh polusi kendaraan bermotor ya, tetapi polusi ini juga bersumber dari adanya gas-gas beracun yang keluar dari dalam tanah. Nah, ini kalau gas beracun kemudian kita crosskan ya dengan informasi yang disampaikan oleh Mas Bayu Badra tentang keasaman tanah yang meningkat sehingga membuat tanaman puso menjadi gagal panen ya. Ini ada saling keterkaitan dan sambung menyambung di sini, ada runtut ya, cukup runtut kejadiannya, dan kita menjadi penasaran itu wajar, apakah ini ada hubungannya. Dan dengan adanya ini ya, kemungkinan cuaca yang ekstrim berupa polusi udara, apalagi beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan informasi bahwa dari BMKG juga mengumumkan adanya ini kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh bencana polusi udara. Jadi ini kok kaitannya erat sekali. Jadi setelah saya mengupload video, kemudian 2 hari berikutnya ada warning juga yang senada seperti itu, hanya mungkin beda istilahnya. Kemudian saya pernah membaca juga artikel tentang adanya anomali medan magnet yang terjadi beberapa jam sebelum terjadinya gempa bumi di suatu wilayah. Nah, mumpung di sini sedulur-sedulur kita ini ahli dalam bidangnya masing-masing,
saya ingin mendapatkan suatu pendapat ya atau pandangan sehingga nanti saya bisa memperkuat asumsi ataupun informasi yang bisa saya analisa. Saya perlu data dari perspektif yang sifatnya ilmiah. Monggo kita mulai dari siapa? Mas Andri atau Mas Arles dulu? Mas Andri dulu boleh, monggo Mas Andri dulu. Dari saya singkat saja mungkin, Romo. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Bayu tentang beberapa daerah yang puso, hasil panennya tidak ada selama 3 bulan terakhir, kemudian itu diprediksi atau diduga karena asam, itu mungkin juga harus dilakukan sebuah analisa hidrogeologi. Jadi penanda utama kan biasanya diukur dulu asamnya itu, kemudian pH-nya berapa lah begitu. pH-nya berapa, normalnya berapa, kemudian adakah kandungan di sana itu ada fluorida, kemudian sulfat dan kloridanya ada berapa. Nah, apakah normal atau tidak, dan memang perlu data yang panjang sebelum 3 bulan yang lalu, kemudian terakhir akhir-akhir ini. Nah, salah satu penandanya mungkin bisa dicek di rumah-rumah penduduk yang ada sumur dalam begitu, apakah normal atau tidak, atau ada anomali atau ada perubahan. Nah, selain di sumur penduduk yang dalam juga bisa mengecek di areal persawahan tadi yang diduga menurut Mas Bayu ada perubahan kondisi tanah. Jadi masih sangat kompleks sekali data yang harus diperlukan untuk menarik satu garis menduga adakah aktivitas tektonik di situ gitu. Nah, ini kalau kita lihat kok muncul asamnya, Mas. Ini mungkin kita asumsikan saja, misalnya Mas Bayu Badra sudah ngecek atau sudah ngetes ya. Kita asumsikan demikian. Tapi kita belum tahu betul secara pasti kalau kita kesulitan untuk minta konfirmasi langsung ke Mas Bayu Badra. Jadi kita asumsikan misalnya Mas Bayu Badra sudah ngetes air itu memang benar-benar asam. Itu asam itu kalau menurut Mas Andri itu bisa ditimbulkan dari apa saja? Disebabkan oleh apa faktornya? Ya kandungan tadi ya di dalamnya pasti ada fluorida, sulfat atau klorida yang normalnya itu kadarnya sekian kemudian meningkat. Nah, peningkatan ini kan apakah karena cuaca atau karena aktivitas dari dalam tanah tadi, Romo? Ya. Jadi harus diuji lebih lanjut lagi. Ya, artinya ini gejala. Iya. Gejala boleh sama, tetapi faktor apa yang menyebabkan itu kan yang harus lebih spesifik ya. Ibaratnya orang sama-sama batuk karena bakteri, karena alergi debu, atau karena virus kan begitu. Iya. Kalau gejalanya sama, batuk misalnya. Nah, ini kita melihat gejalanya misalnya, saya asumsikan Mas Bayu Badra ini sudah mengetes kadar air keasaman dan ternyata memang asam di beberapa tempat ya, di Klaten, di Jombang dan Blitar. Ini merupakan wilayah yang bentangannya cukup jauh ya. Kalau dilihat di map itu kan dari bisa, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Iya, dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur ada perubahan keasaman. Nah, ini kalau dari dari sisi spiritual ini kan kita itu niteni. Jadi kalau akan ada, kalau misalnya yang sudah kita titeni itu kan ini Mas, adanya induksi tektonik. Sebelum terjadi gempa ini kan tekanan di megatrust maupun di active fault atau sesar aktif ini sebelum meledak jadi launching energi ini kan ada semacam tekanan energi yang dahsyat yang kemudian induksinya bisa menembus ke permukaan sampai ke permukaan tanah, bahkan bisa ke awan. Dan kalau kita lihat ketika akan terjadi gempa itu sulit sekali terjadi mendung, dan selalu terjadi awan yang cerah, langit yang bersih, kadang tanpa awan sama sekali. Kemudian hawa yang begitu panas, dan panasnya itu memang beda banget karena ada rasa gatal-gatal dan perih, ada seperti kena air cabai, seperti kena debu gabah, ya gatal lah, seperti kena ada racun yang menimpa kulit. Dan kalau saya tes itu salah satu yang menyebabkan
kulit terasa gatal-gatal dan kemerahannya panas itu salah satunya kalau kita lumuri asam. Jadi kalau kita lumuri asam itu memang agak terasa. Misalnya gini aja, kalau yang asam basah itu yang ada di aki ya, di air aki, itu kan gatalnya bukan main kalau itu ya. Iya. Itu asam juga, itu asam. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan adanya induksi tektonik juga di situ gatal-gatal, dan kemudian fenomena alam tanpa awan, tanpa mendung, dan kalaupun ada mendung sebentar terus kemudian hilang. Jadi seperti ada daya tarik menarik atau perang tanding antara induksi tektonik dengan pembentukan mendung. Misalnya kita mulai masuk ini harusnya sudah banyak hujan ini. Bulan akhir September ini harusnya sudah mulai banyak hujan. Tapi ini masih sulit sekali. Kadang gagal, kadang nggak jadi hujan. Lebih seringnya nggak jadi hujan. Ini artinya tarik menarik ini kalau saya boleh mengasumsikan ini masih dimenangkan oleh induksi tektonik yang cukup kuat sehingga mampu menghalau proses terjadinya mendung. Terus kemudian adanya gerakan aktivitas, entah itu aktivitas sesar aktif ataupun lempeng megatrust, itu kan adanya gesekan-gesekan partikel tanah itu kan akan menimbulkan ini proses kimia ya Mas ya. Ada proses kimia sehingga bisa menimbulkan gas-gas yang sifatnya itu beracun, karena termasuk keluar belerang pun sebenarnya kan racun itu, belerang itu kalau terhirup. Kemudian ada zat asam seperti ini. Nah ini kalau kita katakanlah ini kalau fokuskan melihat tanda-tanda ini yang aktif itu adalah sesar atau lempeng megatrust. Ini kalau di dalam dunia geologi atau apa itu yang akan tampak di magnet itu apa yang dilihat, Mas? Yang sering kali melihat mapping dan tadi yang disampaikan di awal itu kan menginformasikan pemetaan bencana ya. Iya. Nah selama ini yang dilihat apa Mas? Sebelum terjadi bencana itu ada nggak? Sebelum ya. Kalau sebelum enggak Pak. Kami rata-rata melakukannya setelah. Karena secara ekonomi sebuah wilayah itu akan terganggu setelah dari kejadian jika skalanya memang besar. Jadi kalau sebab itu kan memang ada keahlian-keahlian yang memang dari dari BMKG katakanlah seperti itu dan sebagainya, yang biasanya memberikan satu warning atau memberikan satu alarm kepada kita termasuk seluruh warga negara Indonesia terkait dengan adanya potensi. Tetapi yang bagi kami misalkan menjadi sensitif, jika terjadi gempa itu berada pada wilayah ekonomi yang cukup produktif atau tidak. Karena begitu misalkan tidak usah sampai ke misalnya kota yang sangat produktif gitu ya. Tetapi sebuah bencana itu pasti akan mengganggu tata kehidupan dari seluruh masyarakat gitu ya. Supply demand-nya atau penawaran itu pasti akan turun begitu ada satu kejadian dari bencana tersebut. Sehingga menurut saya memang sebuah siklus gitu ya, adanya alarm baik itu BMKG maupun alarm secara spiritual itu akan memberikan sebuah kehati-hatian gitu ya, kehati-hatian terhadap sebuah pola ekonomi dari sebuah wilayah tersebut. Misalkan dulu kejadian di Anyer itu pasti akan memberikan satu gangguan ekonomi yang cukup signifikan, lalu setelah itu akan dibutuhkan berikutnya setelah terjadi kerusakan terhadap lingkungan tersebut atau bangunan tersebut, ya diwajibkan atau jika memang itu adalah pemilik asetnya ingin membangun kembali, dia harus menggelontorkan investasi. Itu sebagai satu contoh. Jadi pola multiviernya itu yang di kami menjadi jauh lebih signifikan terhadap sebuah kebencanaan, karena pasti akan mengganggu ekonomi di sana, tidak akan bisa berjalan lancar jika terjadi adanya satu gangguan alam. Jogja misalkan, mungkin kita perlu untuk mempelajari misalkan Merapi yang beberapa kali terjadi letusan yang cukup mengganggu gitu ya secara ekonomi, bahkan sampai gempa. Pola kerusakan ekonominya setelah kejadian tersebut dan kemudian recovery-nya untuk membangun kembali itu
siklusnya berapa lama gitu kan, bisa 1 tahun, bisa 3 bulan dan lain sebagainya. Beberapa juga kita pernah lihat bahwa pada daerah yang pernah terjadi gempa ya membangun ulangnya itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi menurut saya memang baik itu pendekatan spiritual maupun pendekatan secara keteknisan melalui BMKG ini baik untuk memberikan satu kehati-hatian terkait dengan after effect atau setelah sebuah kejadian itu seperti apa sih yang harus dilakukan, karena setelah bencana kan tidak ada satupun orang yang bisa di dalam wilayah tersebut yang bisa hidup normal kembali gitu kan, dia harus melakukan pasti juga hidupnya terjadi anomali. Betul. Ada banyak dampak di situ kan, dampak ada ekonomi banyak dampak terutama ya. Betul, recovery-nya itu yang pasti akan membutuhkan, jika skalanya semakin mendekati kepadatan penduduk misalkan gitu ya, pasti recovery-nya pasti akan lebih membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya. Belum lagi tingkat ekonomi masyarakat, tingkat sosial itu kan juga. Kalau tingkat ekonomi mungkin orang-orang yang istilahnya rata-rata kemakmurannya tinggi mungkin lebih cepat recovery, mungkin bisa saja begitu ya. Betul, Romo. Tetapi juga mungkin juga perlu dicermati misalkan beberapa pendapat Romo bahwa ini tidak hanya merecovery tapi juga membasuh ulang gitu ya, membersihkan ulang, saya lupa bahasa tepatnya, tapi Jogja misalkan sebagai satu contoh, reclining sebelum gempa dengan setelah gempa juga signifikan terjadi perubahan-perubahan baik tata bangunan, tata ekonomi, pola behaviornya dari masyarakat itu juga berubah banyak gitu ya. Kalau kita lihat memang setelah terjadi bencana alam yang dahsyat itu memang seperti ada perubahan paradigma dalam kehidupan sehari-hari, termasuk infrastruktur kan banyak yang baru. Bantul hari ini mungkin jauh lebih berkembang setelah kejadian. Justru itu ya. Menurut saya ya, ini orang awam melihat, Bantul sekarang lebih maju ya dibandingkan dengan sebelum. Nah itu apakah itu? Dan banyak rumah yang bagus ya. Betul. Rumah yang reot kayaknya udah jarang gitu ya. Apakah itu bagian dari membasuh atau reclining tadi itu yang mungkin, kan kita melihatnya kan tidak hanya bahwa ini memberikan unsur negatif, tetapi juga pasca kejadian juga memberikan unsur yang seperti di reset kali ya. Mungkin Romo. Seperti di reset ya. Itu ada siklusnya atau enggak itu? Gempa atau riset itu tadi. Siklusnya itu loh, berputar ulang. Ini kan kayak dibersihkan pada saat gempa gitu ya, dibersihkan lalu masyarakat menata ulang lagi kehidupannya dan menjadi lebih baik. Sebenarnya riset itu akan terjadi ketika itu ada masalah. Kehidupan itu akan diriset ketika menghadapi masalah dan kepentok apapun masalahnya. Jadi bisa karena bencana alam, bisa karena kejatuhan ekonomi, kebangkrutan ekonomi, termasuk ini ekonomi dunia. Ini sudah mengalami kolap. Kita tahu mungkin 42 negara siap menyatakan bangkrut. Ya kan? Kalau 42 menyatakan bangkrut kan yang mumet ini badan-badan atau pihak yang ngutangi. Ya kan pada wes secara absah, secara legal ngemplang utang tuh Mas, boleh. Iya. Kalau negara menyatakan bangkrut kan udah wis gulung tikar, kayak perusahaan aja udah menyatakan gulung tikar ya wis tinggal ambil semua, kembali nggak punya apa-apa tapi nggak punya utang. Seperti yang tadi, bentangan wilayahnya ini gede, Klaten, Jombang yang di ujung, Blitar yang agak di tengah, itu kan. Jika memang benar situasionalnya, saya tidak ahli di dalam. Kita asumsikan memang ya, jika benar seperti itu ya. Artinya kan pada wilayah-wilayah tersebut, pada wilayah yang dengan jalur tersebut, Klaten menuju Blitar, Blitar menuju Jombang misalkan gitu kan, juga termasuk kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar dari wilayah yang tadi disebutkan Mas Bayu misalkan, itu kan berarti kan memiliki satu kondisi yang relatifly akan sama gitu kan. Nah biasanya kalau misalkan kita punya prinsip bahwa tidak ada manusia yang tidak mampu untuk mempertahankan diri. Misalnya zaman dulu ada macan dan ular, lalu manusia mendirikan rumah panggung. Benar. Manusia selalu beradaptasi terhadap situasi tersebut. Survival kan. Untuk survival, termasuk
dalam situasi panen tadi gitu ya. Jadi jika kita cari, saya tidak memiliki keahlian untuk mencari penyebabnya, tetapi jika setelah dampak tersebut muncul, apa sih yang bagaimana pola dari kemasyarakatan yang ada untuk beradaptasi, itu nomor satu. Kedua adalah di dalam tanda petik menginvestasikan di dalam bentuk yang lain jika memang sawah itu menjadi tidak menjadi tidak subur atau secara matematika ekonomi risikonya ketinggian. Nah, itu kan yang perlu untuk diperhatikan kan ke sana gitu kan. Jika dulu adalah begitu terjadi ledakan demografi atau populasi, akibatnya banyak pemuda yang tidak mau ada di desa dan lari ke kota. Itu kan mungkin karena melihat bahwa secara ekonomi risikonya terlalu tinggi jika berada di desa tersebut. Apapun lah ya alasan-alasan mereka masing-masing, tetapi terjadi urbanisasi yang cukup besar dari desa menuju ke kota gitu kan. Nah, jika melihat yang tadi, yang perlu untuk kita perhatikan ya, bisa terjadi kemungkinan setelah jika ini berulang terus-menerus, terjadi keasaman, terjadi gagal panen dan lain sebagainya, pasti manusia yang ada di sekitar situ pasti harus berevolusi, harus beradaptasi duluan baru melakukan evolusi. Atau mungkin mencari tanaman yang tahan asam. Mungkin, atau yang parah itu adalah tanahnya dijual, lalu propertinya timbullah yang namanya perumahan-perumahan baru yang akhirnya terjadi bom ekonomi yang perumahan tersebut tidak laku dan lain sebagainya. Kita nggak tahu secara detail apa dampaknya. Ada efek karambol itu nanti. Betul, multiplier efeknya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi tetap memang penting untuk memperhatikan aspek sebab tersebut supaya memang tindakan preventif itu bisa dilakukan di kemudian hari itu dari sudut pandang. Ya, karena kan ini apakah ini permanen, apakah ini dalam waktu jangka yang agak panjang, ataukah ini karena ada anomali keasaman apa itu karena ada aktivitas sesar misalnya kan. Kalau ya, itu kita bisa tahu kan, oh ini berarti tenggang waktunya nggak lama, berarti akan kembali ke habitat seperti semula kan misalnya. Atau memperbaiki diri atau berevolusi dalam bentuk yang berbeda. Ya. Sebagai contoh misalkan kayak Bantul sebelum gempa dengan Bantul setelah gempa misalkan, itu apakah itu terjadi kesinambungan, tetapi yang jelas yang saya perhatikan ada investasi baru setelah dari kejadian gempa tersebut yang akhirnya membuat menjadi lebih baik. Dan yang saya rasakan begitu saya misalnya ke Jogja adalah lebih banyak lagi yang kegiatan kesenian yang lebih banyak lagi. Betul. Dan itu kan yang misalnya terhubung dengan Pamomong dan lain sebagainya, itu kan mungkin lebih karena lebih mungkin baik ada hubungan dengan ini ya, cara orang bertahan hidup. Jadi kemudian orang mulai kreatif menggali yang tadinya sudah terkubur, yang sudah terlupakan, digali. Ya kalau benar Mas, tadi kalau Mas Arnes melihat ada kesenian yang makin terangkat setelah gempa bumi, termasuk kegiatan sosial budaya, bahkan sampai ke dunia pariwisata. Jadi banyak dibuka spot-spot wisata karena itu ya intinya untuk bertahan. Nah, tapi dengan cara seperti itu nyatanya banyak yang berhasil. Jadi banyak sekali ditemukan spot wisata yang sudah benar-benar membuat ini ya, keramaian dan kegiatan ekonomi yang cukup kencang di daerah Bantul, daerah Gunung Kidul itu, terutama semenjak ini ya pasca gempa 2006 lalu. Tadi saya ke tebing Breksi. Yang saya diceritakan oleh si penjaga yang jaga warung. Saya nanya itu kan, tebing ini natural atau tebing yang buatan gitu ya. Dia memberikan satu pernyataan, tebing ini adalah hasil galian. Betul. Saya bilang, bekas tambang itu. Yeah. Wow. Dirusak, dimanfaatkan, setelah itu saat ini berganti menjadi tempat wisata. Yeah. Saya langsung menangkap. Wow. Ini bisa kalau misalnya lesson learn ini bagus gitu ya. Misalnya bisa dijadikan buku atau bisa dijadikan segala sesuatu. Ini kan kalau misalnya secara spiritual itu kan saya nggak tahu pasti gitu ya. Itu kan merusak.
merusak sesuatu, dieksploitasi dengan luar biasa, terjadi kerusakan alam, tetapi kok ya diolah kembali itu jadi tempat wisata dan menghidupi orang yang dalam jumlah yang, dan tempatnya juga mulai dibangun inilah ya Pak, ditanami penghijauannya ada. Artinya kan ada evolusi, ada proses manusia beradaptasi terhadap sebuah kerusakan-kerusakan yang ada, baik itu oleh alam ataukah oleh manusia. Eksploitasi. Itu saya ngelihat misalkan tukang parkir tadi yang saya perhatikan adalah berseragam seperti pasukan bela negara, coklat-coklat gitu kan. Saya ngeliat, wow, ini serius. Secara ekonomi manajemennya serius banget. Artinya kan kuncinya kan betul-betul dikelola ya. Betul-betul dikelola. Kuncinya adalah after atau setelah bencana adalah apakah memang ada manajemen pengelolaan gitu ya, yang akhirnya memang diberikan bahwa manusia bisa beradaptasi lagi, begitu mereka baik bisa bersyukur lebih kencang lagi. Makanya seperti tadi kesenian mungkin menjadi lebih berkembang lagi, walaupun ya karena kan di tempat-tempat wisata yang dibuka seringkali diadakan pertunjukan seni, pertunjukan budaya, otomatis itu akan ada dampak positif bagi kegiatan seni budaya, makin laris. Orang membuat kelompok-kelompok, grup-grup kesenian itu tidak pesimis lagi nanti siapa yang nanggap itu. Karena sekarang banyak sekali dibutuhkan ke sana itu, sampai sekarang untuk seniman-seniman Jogja itu jarang nganggurnya, Mas. Terutama setelah gempa bumi. Jadi ini kan kalau kita kita kaitkan dengan yang namanya ilmu spiritual, bahwa musibah itu sebenarnya hanya anugerah yang tertunda. Asalkan manusianya itu mau untuk membaca. Asal manusianya itu mau kreatif. Kalau kita terus ngelokro, jatuh, banyak menggerutu, lebih banyak nangisnya ya sudah. Sengsara terus. Cuman kalau langsung bangkit dan makin kreatif, pasti. Saya nggak tahu ya apakah pendapatan asli daerah Jogja di perbandingan, mungkin perlu studi dari Mas Andri gitu ya, studi sebelum bencana dengan setelah bencana itu eskalasinya meningkat ya, atau itu perlu data otentik gitu ya? Itu perlu statistik ya. Mungkin kapan-kapan kita mungkin itu bersama gitu bareng nanti kita berkolaborasi menghitung itu. Di sekitar lereng Merapi setelah letusan besar 2010. Sekarang di lereng Merapi itu spot wisata yang benar-benar terkenal, populer, bahkan sampai ke mancanegara itu banyak sekali, Mas. Betul. Itu terjadi setelah letusan besar. Tapi ya memang dulu sempat kolab, tapi hanya sementara waktu saja. Karena apa? Kerusakannya memang luar biasa. Orang dulu kan sampai radius aman itu diperluas di luar 20 kilo kan. Iya, sampai kota ya. Ring Road sih. Iya, sampai Ring Road utara di ya. situ itu ke utaranya Ring Road itu udah kawasan rawan bencana. Waktu Merapi meletus 2010 itu, ya kebayang berapa luas wilayah yang terdampak kerusakan dan berapa puluh ribu, ratus ribu orang yang harus dievakuasi dan meninggalkan rumah maupun kebun-kebunnya itu kan itu benar-benar, dan 3 bulan, Mas. Merapi 2010 itu kan prosesnya 3 bulan. Baru blurnya itu di bulan November. Tapi sebelumnya kan terus meletus. Ini kan tanda-tanda alam itu kan sebenarnya sudah diparingi gitu kan. Mungkin binatang turun atau terjadi panas yang berlebih mungkin gitu ya. Saya nggak sampai sedetil itu, tetapi bagi kemanusiaan yang masih hidup gitu ya, saya lebih menyukai gitu ya. Memang titiwan sini kedaden kayak begitu ya sih, toh nggih boten napa-napa. Cuma kita pikirkan bagaimana nanti harus bangkit. Dia bangkit dari bencana itu, mengantisipasi dulu supaya selamat. Kan meminimalisir dampaknya, meminimalisir risiko atau dampak. Misalnya memang ada tanda dari leluhur, dari pamomong misalkan gitu ya. Ya tidak dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya musyrik atau sesuatu yang sifatnya ya, tapi natural. Betul, part of alarm. Betul. Bagian dari alarm gitu kan ya. Nggih pun disyukuri mawon ngoten kan, ada satu alarm sistem yang berjalan, baik itu seismograf atau apalah ya gitu ya. Terus kemudian alarm sistem yang kedua adalah dari misalkan dari Romo misalkan memberitahukan, oh ini ada ini. Ya natural aja memang
Jika terus kemudian memang benar terjadi, paling enggak, oh ya benar ini, di kemudian hari jika ada tanda-tanda seperti ini secara ilmiah bisa ditandai gitu kan, atau sebagai ya itu tadi ilmu titan ya. Hanya kemudian kita ini kan dalam mempersiapkan bagaimana menghadapi bencana itu kan manusia terus beradaptasi nih Romo. Betul. Dari yang banjir ketika kita melihat hulu di Merapi sana hujan deras, kemudian sudah ada peringatan, wah ini nanti akan terjadi banjir di beberapa aliran sungai di Jogja, maka persiapannya begini. Kemudian itu banjir ya. Kemudian itu bagian adaptasi ya, setelahnya iya, dari manusia. Setelah mengalami beberapa kali kejadian, akhirnya Titan itu tadi. Betul. Oh, jadilah data-data. Hanya sebagian tertulis dan sebagian tidak tertulis. Kalau bagi saya pentingnya gini kan, kita kan manusia yang umurnya bertambah gitu ya. Ketika 2010 saya mungkin saya lupa umur berapa gitu ya. Tapi paling enggak kita bisa memberitakan terhadap anak cucu anak kita gitu ya, terhadap anak kita misalkan, nek ono munyuk medun saka gunung, nek ono sekali-sekali delok ulo akeh terus lalu ngelihat cacing keluar dari tanah, hati-hati ya nduk misalkan gitu kan. Itu bisa kita turunkan bagian dari apa kita yang pernah hidup pada saat itu zaman 2010 ngalami lebih tepatnya ya, itu tadi maka kan bagaimana beradaptasi, kemudian bagaimana menceritakan kepada generasi berikutnya setelah itu ditulis gitu. Bersiap. Nah, sama kemudian tadi banjir sudah, kemudian gunung. Nah, gunung itu kan juga karena tanda-tandanya bisa diamati, bisa kemudian terjadilah prediksi. Nah, berdasarkan kalau kita nyebutnya Titan tadi ya. Padahal sebelumnya karena banyaknya data, jadilah semacam prediksi. Oh, kalau kemudian banyak gempa di Gunung Merapi, kemudian terjadi peningkatan suhu dan lain sebagainya, ditandai dengan hewan yang kemudian turun, ini akan terjadi erupsi misalnya, letusan. Nah, yang kemudian susah sekali diprediksi itu kan gempa bumi tadi. Tapi manusia juga akan terus beradaptasi. Terus niteni juga. Terus meniten, ya kan niteni dan membuktikan secara ilmiah apakah titenannya itu tadi benar apakah atau tidak benar berhubungan apa tidak kan? Iya. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Bayu tadi, ketika ada keasaman, apakah kemudian berhubungan dengan aktivitas tektonik atau tidak? Kita sebenarnya bisa sedikit ini ya, flashback. Ada film zaman dulu, Dante's Peak itu ya, sebuah film di aktivitas tektonik dan vulkanik juga di Amerika. Jadi suatu danau yang kemudian aktivitas asamnya di sana dicek meningkat begitu. Ternyata ada aktivitas vulkanik, gunung itu mau meletus gitu. Nah, kemudian kalau gempa, gempa ini kan kalau yang danau itu gimana? Nah, karena asamnya tadi. Nah, kita kan juga sering mendapatkan kabar dari BMKG, mendapatkan kabar dari SDM ya Mas ya. Itu terjadi di Amerika gitu ya? Ada asam, ada peningkatan asam di danau. Nah, terus kemudian terjadi erupsi tadi. Iya. Saya malah lebih membayangkan bumi ini sebagai satu material ini adalah makhluk hidup gitu. Iya, betul. Di logika saya setelah mendengar cerita Mas Andri, Romo dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan bumi adalah sebuah makhluk hidup, lalu dia menunjukkan indikator-indikator. Kan cerita Mas Bayu tadi itu kan, kalau saya membaca di situ, di mata saya langsung tertulisnya bukan terhadap spiritualnya, tetapi saya membacanya sebagai sebuah indikator. Ada satu sign, ada satu tanda bahwa terjadi keasaman yang mungkin di kemudian hari akan menimbulkan dampak-dampak tertentu gitu ya, entah itu tektonik atau entah itu gagal panen dan seterusnya gitu ya. Tapi saya bayangin, jangan-jangan bumi ini makhluk hidup yang terus kemudian memberikan satu simbol, memberikan satu tanda. Nah, ini kan Romo yang itu pada tingkat spiritual yang lebih tinggi, kemudian kan kalau itu difahami sebagai satu entitas atau satu makhluk hidup, bisa berkomunikasi. Betul. Memberikan saling berkabar. Bisa, cuman bahasanya aja yang beda. Oh, gitu ya? Iya, karena kan alam kan memberikan informasi, memberikan
bahasanya itu kan beda dengan bahasa verbal kita. Betul. Tapi saya yakin selama ini yang namanya bumi kita itu ya memang benar, itu adalah makhluk hidup yang selalu memberikan informasi kepada kita apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh bumi. Hanya kita ini iya betul. Kita ini sebenarnya dablek apa enggak, mau memperhatikan apa enggak, sebenarnya semua orang itu tidak akan bebal kalau kita itu meluangkan waktu untuk mencermati bahasa alam. Kalau dikatakan, itu kan kamu bakat karena kamu punya talenta, kamu punya mata batin. Enggak sama sekali enggak. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah juga? Betul. Siapapun yang membiasakan diri untuk mencermati bahasa alam, pasti nanti akan tahu, akan bisa mengerti bahasa alam itu karpe piye. Malah saya ada pertanyaan, Romo. Jika dulu ilmu Titan misalkan sekarang begitu bulannya berber gitu, September, Oktober, November, Desember, berarti gede-gede ini sumber dan sebagainya. Itu kan literasi beberapa puluh tahun yang lalu. Niteni beberapa puluh tahun yang lalu. Untuk hari ini itu masih sahih atau perlu di-create tulisan baru, Romo? Untuk saat ini sebenarnya sudah ada pergeseran sebenarnya. Ini sedang terjadi koreksi besar-besaran kalau menurut saya. Di riset tadi di awal pembicaraan ya, diskusi kita ini tadi. Koreksi itu entah arahnya kemana, karena nanti alam yang akan menentukan pola keseimbangan yang paling ideal. Setelah itu baru dititeni ulang. Setelah itu baru kita koreksi mana menuju yang keseimbangan ini. Betul. Jadi karena ini kan proses ketidakseimbangan ini kan sebenarnya dimulai sejak 500 tahun yang lalu. Patokannya ketika Sirna ilang kertaning bumi, ketika Majapahit runtuh, ketika Prabu Brawijaya kena supoto dari yang Sabdapalon dan Noyogenggong. Habis ini nanti akan begini-begini. Kalau terlepas dari sejarah itu, misalnya siklus per 500 tahun itu bisa dihubungkan dengan siklus peradaban atau enggak? Kenapa yang dipilih angka 500 atau kenapa ora 500 widak rolas gitu? Ya, kalau kita melihat ke belakang, Mas, kejayaan di Nusantara Saromo itu kan 7 abad. Abad ke-7, ya kan? Ada mana Sriwijaya. Iya. Kerajaan sudah dimulai jauh dari itu. Di Jawa aja sejak Ratu Sima. Bahkan seorang wanita yang hebat. Itu sebagai bentuk emansipasi wanita Nusantara itu sebenarnya tolok ukurnya bukan Kartini, tetapi Ratu Sima. Kalau Kartini sebenarnya terlalu minim gitu. Itu karena kan konsep yang dibuat oleh Belanda. Hanya bisa baca tulis terus emansipasi. Majapahit pun dulu juga punya. Majapahit juga gudangnya produksi wanita-wanita hebat dari yang Gayatri, kemudian Tribuana Tunggadewi sampai Dyah Suwita dan masih banyak lagi. Itu semua wanita-wanita hebat yang mengholding sebuah kerajaan besar. Itu kan luar biasa. Nusantara ini wanita itu bisa dikatakan sejajar. Bukan sesuatu yang tabu. Ya? Bukan sesuatu yang tabu. Kalau tabu itu kan itu hanya konsep yang diberikan oleh Belanda untuk mengecilkan bangsa Indonesia. Tuh wanitamu aja cuma bisa kayak gini udah emansipasi. Makanya kalau bagi saya pribadi, kalau kita mau bicara soal emansipasi wanita ya tengoklah ke belakang jauh sana. Dari sejak Ratu Sima. Ratu yang terkenal manajemennya sangat hebat, adil, makmur, dan betul-betul ya luar biasa memegang keadilan. Itu dalam catatan sejarah seperti itu kan Ratu Sima. Nah sekarang orang zaman sekarang niteni baca bahasa alam aja kalah dengan binatang. Sekarang monyet yang berguru kepada manusia atau manusia yang berguru ke monyet sekarang? Coba Mas, jawabannya kontroversial itu dua-duanya. Coba ya. Ya kalau kita mau jujur, ketika mau gunung mau meletus, kita belajar berguru kepada monyet. Padahal manusia itu sebenarnya punya kesadaran yang lebih hebat, yang lebih tinggi dari monyet. Kalau kita cukup eneng-eneng membersihkan batin dan hati kita, itu akan terasa banget. Ini kok panas nggak seperti biasa, kok seperti dipanggang di atas api. Pasti ini ada sesuatu dengan gunung, karena tempat tinggalku juga dekat dengan gunung, kan harusnya begitu.
Kalau begitu udahlah coba menjauh. Tapi karena manusia punya rumah, akhirnya ada kemelekatan. Sementara monyet nggak punya rumah yang tetap, boleh pergi kemana-mana. Enteng saja untuk menjauh, kan gitu. Iya. Ya soalnya memang manusia ya kalau kita mau jujur banyak berguru kepada binatang. Termasuk kalau akan terjadi gempa, manusia juga banyak belajar kepada binatang. Misalnya di lautan, ini yang mau saya ungkap, Mas. Salah satunya, kemarin di Pantai Barun, banyak sekali ikan teri yang muncul di daratan, dan ikan itu kan kita lihat ikan panik atau ikan tidak panik. Kalau ikan yang ke permukaan tidak dalam kondisi panik, ya tidak akan meloncat ke atas permukaan air, dan itu hampir semua ikan sejenis itu loncat semua. Itu seminggu terakhir atau? Kira-kira 10 hari yang lalu. Ikan teri di Pantai Barun luar biasa itu, loncat-loncat banyak, mungkin ada ribuan. Itu, ya, logikanya sih begini, kalau mungkin Romo ya, kalau misalnya kita mengibaratkan bumi ini sebuah bola yang banyak aktivitas begitu, ada aktivitas pergerakan tektonik di dalamnya, yang kemudian gempa itu bisa merobek atau bisa menggetarkan sebagian yang lain, maka ketika akan beraktivitas itu kan sudah menunjukkan tanda-tandanya, ya. Dan itu akan berefek di permukaan, bahkan mungkin berefek di dalam air maupun di angkasa, ya. Iya, kalau kita mikir ya, induksinya aja bisa merusak proses terjadinya mendung. Ya, menyambung itu saya jadi ingat ada beberapa jurnal penelitian yang dulu pernah dikeluarkan oleh kalau tidak salah ini namanya jurnal tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu. Di tahun 2017 itu pernah dikeluarkan satu jurnal, dan ini meskipun masih menjadi sebuah perdebatan banyak peneliti, tapi tadi itu Mas Arles, manusia kan akan beradaptasi. Pasti. Bagaimana kemudian mengumpulkan data gempa bumi dari kalau bisa ribuan tahun yang lalu sampai dan sekarang, kemudian akhirnya membuat satu prediksi untuk meminimalisir dampak tadi. Ya kalau pas gempa bumi kita di tengah lapangan kan dampaknya minim, ya. Kecuali ada likuifaksi. Tapi kalau di dalam ruangan, nah itu kan dampak tadi yang bangunan runtuh itulah yang mematikan. Kalau gempanya sendiri kan merusak bangunannya. Mematikan kalau selain ini ya, likuifaksi itu. Nah, perdebatan yang masih terjadi itu tentang penelitian. Para peneliti itu mengatakan bahwa pasti ada hubungan aktivitas di dalam bumi dengan di permukaan, kemudian di air, sampai dengan di ionosfernya. Ya. Sehingga penelitian itu mengatakan, menghitung total elektron konten TSC atau kandungan elektron di ionosfer, ya, yang tadi jenengan ngendiko bisa mengubah satu cuaca gitu tadi. Ya. Nah, karena kandungan elektron dalam ionosfernya itu jadi satu kolom tegak vertikal begitu, itu dihitung. Itu ada anomali setiap beberapa jam sampai beberapa waktu sebelum terjadinya gempa bumi itu menurun begitu. Nah, itulah yang mungkin menurun itu jadi anomali kayak medan magnet itu ya. Iya, jadi anomalinya ini kan biasanya sebarannya sekian begitu. Iya. Tetapi di Taiwan, kemudian di Filipina kemarin, sama beberapa penelitian yang lain, meskipun juga ada yang error, artinya tidak terbukti itu, sehingga pendapat ini masih diperdebatkan, belum final. Tetapi tadi manusia akan beradaptasi, mencari satu teori. Butuh lebih banyak lagi hipotesa itu. Iya, dan data. Karena hipotesanya nggak bisa membuat. Nah tadi sendiri. Kalau Mas Arles semakin banyak data kan artinya semakin tingkat kepercayaannya makin tinggi. Tapi gini kan, data histori atau data masa lalu yang dikumpulkan itu kan terus kemudian baru bisa diolah juga banyak, lalu ya series gitu ya, berulang kali sekian lama itu bisa diolah. Itu kan bahasa ilmiahnya. Bahasa Jawanya kan titen. Gitu dong. Karena memang ilmu titen itu sebenarnya olah data itu yang kemudian disederhanakan dalam pandangan Jawa menjadi titen tadi. Ilmu titen. Makanya kan kita pertanyakan kembali gitu ya, yang tadi Romo,
Jadi jika ilmu Titan itu saya nggak ngerti berakhirnya, tadi kita sempat diskusi primbon itu berakhir karena itu kan representasi literasi ilmu Titan yang paling lengkap mungkin saat ini gitu ya. Itu berhenti diedit itu tahun berapa? Misalkan tahun 50. Pertanyaan saya adalah setelah tahun 50 hingga tahun 2022 ini masih sahih nggak untuk diperbandingkan? Masih berlaku nggak? Rumus-rumus jika enggak ya dibuat lagi gitu kan secara literasi gitu. Karena kan yang paling sederhana dipahami oleh awam itu ketika misalnya lahir di hari Senin Kliwon misalnya besok itu ya, di hari Minggu. Minggu apa besok? Minggu ini apa? Legi. Nah, di hari Minggu Legi itu kalau menurut primbon, wataknya begini. Nah, itu masih relevan enggak sekarang kan? Nah, data itu kapan dibuat? Mulai dari kapan sampai kapan? Tertulisnya? Cuman karena dibukukannya kapan? Kalau sifat-sifat weton itu kan siklusnya banyak ya. Okay. Jadi mungkin kalau yang siklus ini agak meleset, ada siklus yang lain. Misalnya kan masih kita ngitungnya tuh masih selain pasaran kan 5 hari. Kemudian hari itu ada 7. Terus kemudian bulan, ada lagi Pranoto Mongso, ada lagi Windu. Belum lagi kita bicara tentang wuku ya kan. Itu kalau nggak salah ada lebih dari 12. Jadi akhirnya ketika kembali ke watak tadi itu, ketika datanya dikombinasi akan tetap berlaku juga sampai sekarang? Kemungkinan besar masih, karena tidak perlu diperbarui satu parameter, masih ada banyak parameter yang lain yang akurat. Oh begitu. Karena memang keuntungan dari kompleksitas siklus yang dipakai dalam ilmu falak atau ilmu astronomi Jawa itu kan sangat kompleks, Mas. Dan kalau menurut aku itu paling kompleks di dunia, paling rumit, makanya tingkat akurasinya juga paling tinggi. Nah itu keuntungannya memang di situ. Nah kemungkinan untuk dilakukan koreksi masih tepat atau tidak, contohnya saja kalau kita menganalisa weton, misalnya weton besok itu misalnya Minggu Legi, Minggu itu 5, Legi 5, tiba Pati. Kita ada yang namanya garis besar karakter dan perwataan, dan ada yang hubungannya dengan nasib atau keadaan mentalitas seseorang. Misalnya kalau Minggu Legi itu tiba Pati, artinya kalau dalam garis besarnya orang itu setiap kali mau meraih kesuksesan besar harus melewati rintangan yang berat sampai di baratan harus ke pati-pati dulu. Sementara yang tiba loro nggak sampai ke pati-pati jalan hidupnya, tapi cukup ke loro-loro misalnya gitu. Kalau loro itu kan ada dua kemungkinan, apakah fisiknya, ataukah nasibnya, atau hati perasaannya, gitu. Ke pati-pati juga sama. Nah ke pati-pati itu kalau secara fisik nggak kuat, maka orang juga bisa menjadi tidak berumur panjang kan, begitu. Karena saking beratnya menghadapi suatu masalah. Nah kalau akhirnya tadi setiap hari dan pasaran itu mengandung makna tertentu dan punya perwatakan khusus, apakah kemudian dengan teknologi yang sekarang ada sesar ini kita bisa milih gitu, bisa milih neton gitu supaya mendapat yang terbaik? Kalau orang Jawa dulu gempa itu menjadi termasuk Mas, menjadi penanda. Misalnya gempanya di hari Minggu Legi, terus gempanya dari kita arahnya mana, berarti orang-orang yang di arah sini itu akan begini, terus kemudian gempanya jam sekian, ini menandakan setelah gempa itu akan terjadi apa kondisi alamnya. Misalnya gempa kalau yang terjadi di weton tiba Pati misalnya, itu nanti akan berat untuk recovery, misalnya begitu. Seperti orang yang mati sama, matinya pas hari Selasa atau hari Sabtu, itu biasanya keluarga yang ditinggalkan berat, perasaannya berat banget dan mengalami kayak mentalnya down gitu. Nah itu bisa dititeni juga. Kembali yang tadi Romo, yang misalkan pada bulan-bulan seperti sekarang gitu kan, kalau pakai ilmu Titan tadi gitu kan, kalau di logika saya itu kan terus kemudian jadi mikir gini gitu kan,
jika angkanya ini adalah tingkat keakurasiannya adalah 100, di dalam teknik itu kan selalu ada yang namanya setelah itu adalah plus minus atau toleransi. Betul. Nah, apakah toleransinya itu sekarang tipis, kecil, atau toleransinya besar? Gitu. Artinya kan kita tidak perlu untuk mengubah variabel dasar, gitu. Tapi hanya menambahkan tingkat toleransinya. Menurut saya ini, Mas, toleransinya masih cukup akurat, masih cukup besar lah, nggak terlalu tipis untuk toleransinya. Karena apa? Kalau kita melihat saat ini kan siklus abad terjadinya akumulasi tektonik, aktivitas tektonik yang memang meningkat itu bisa mungkin kalau dibuka data-data ke belakang mungkin ada siklus besar 500-an tahun atau mungkin 100 dan ketemunya di periode ini atau dekade ini. Boleh dikatakan dekade. Katakanlah ini siklus gempa puncaknya banyak terjadi gempa itu selama 10 atau 20 tahun. Jika itu siklus, Romo, relasinya ke spiritual jadi pripun itu? Kalau siklus itu kan berarti kan matematis. Betul. Matematis kan spiritualnya pripun gitu. Karena manusia itu kan sebenarnya mau diakui apa tidak itu sangat erat hubungannya dengan alam. Pasti, Jagat besar bergejolak, jagat kecil biasanya tetap terkena efek imbasnya. Sebaliknya, jagat kecil jutaan manusia bergejolak, ada efek juga ke jagat besar. Itu dimulai yang mana dulu sebenarnya? Itu seperti telur dan ayam. Jadi bisa kedua-duanya yang mendahului. Kalau di matematika itu kan membentuknya namanya himpunan. Dua himpunan beririsan. Iya. Saya memaknainya, coba untuk memaknainya jagat alit, jagat ageng itu kan ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, lalu beririsan. Ternyata lingkaran kecil lagi total jumlah penduduk yang seluruh dunia gitu kan. Irisannya ke jagat besarnya itu kan terjadi gitu kan. Nah, pertanyaan saya kembali tadi, Romo, jika ini mekanis atau matematis, lalu relation atau hubungannya dengan spiritualnya itu dijelaskan secara logisnya gimana? Kalau secara iman itu kan kita yakin gitu, oh iya ono hubungannya gitu ya. Tapi secara logisnya ini hubungannya piye ya? Kalau tak gambar-gambar itu berarti bentuknya himpunan, ada irisan, ketemu relasinya di situ.